Indahnya toleransi. Ya, Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus illahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua HaMashiach. Berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, saya minta tolong untuk like, subscribe dan share video-video daripada TV Laskar Kristus supaya direkomendasikan oleh YouTube. Dan kali ini kita akan membahas mengenai imam besar Masjid Istiqlal yang beberapa waktu yang lalu itu menunjukkan antusiasme, persahabatan dan juga keakraban dengan Paus Fransiskus, di mana hal ini jarang-jarang ya terjadi. Tetapi teman-teman sekalian, sangat disayangkan. Kenapa? Karena memang di momen-momen kebersamaan ini itu justru ada orang-orang yang radikalisme, premanisme, terorisme, yang pada akhirnya mereka diamankan. Ada sekitar 7 orang yang sudah diamankan oleh pihak Densus 88. Dan juga ada Ustadz Tanjung yang saat ini ya masih polemik ya. Karena ternyata provokatifnya disampaikannya itu ya menyebabkan umat muslim itu menaruh kebencian kepada Paus Fransiskus dan juga ya kepada orang-orang Kristen dan Nasrani. Apalagi dalam narasinya dikatakan bahwa ya tidak senang orang-orang Nasrani dan orang Yahudi, ya, mereka benci kepadamu, kepada Islam begitu ya. Padahal itu fitnah. Sampai hari ini kita tidak pernah membenci Islam, ya. Nah, jadi teman sekalian, ini sangat menarik kita dengarkan bagaimana kemudian toleransi yang dibangun oleh Paus Fransiskus dan juga imam masjid daripada Masjid Istiqlal yang ada berikut ini. ya. Inilah pelajaran yang bisa dipetik dari pertemuan pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, pada Kamis 5 September 2024. Ketika ada sesi foto bersama, dua tokoh itu awalnya saling berjabat tangan. Kemudian Nasaruddin Umar lebih dahulu mencium kening Paus Fransiskus yang saat itu tengah menyapa masyarakat. Tak lama setelah momen haru itu, Paus Fransiskus membalas dengan mencium punggung tangan Nasaruddin Umar hingga 2 kali. Bahkan Paus sempat menempelkan tangan Nasaruddin ke pipinya. Dari situ Paus Fransiskus lantas berpamitan dengan melambaikan tangannya. Tabuhan marawis juga mengiringi Paus Fransiskus meninggalkan Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus tengah berada di Indonesia sejak 3 hingga 6 September 2024 dalam rangka perjalanan apostolik ke Asia dan Pasifik. Indonesia sendiri menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus, di mana nantinya akan dilanjutkan kunjungan ke Port Moresby, Papua Nugini, dan Vanimo dari 6 sampai 9 September 2024. Kemudian Dili, Timor Leste dari 9 sampai 11 September 2024 dan diakhiri di Singapura dari 11 sampai 13 September 2024. Ini merupakan kunjungan Paus ke Indonesia yang pertama dalam 35 tahun setelah kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada 1989 silam. Kedatangan Paus Fransiskus pun begitu dinanti-nanti, terutama oleh umat Katolik Indonesia. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama. Dan teman-teman sekalian, kalian bisa belajar daripada kedua tokoh agama ini. Dan seharusnya yang kita rindukan adalah hal demikian yang terjadi di Republik Indonesia, di mana Islam dan Kristen itu harus bersatu, di mana Islam dengan agama-agama lain itu harus saling mengasihi. Ya, karena itulah tujuan agama, teman sekalian, untuk membentuk kita memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana kita kemudian mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita tanpa melihat perbedaan. Karena orang itu kan sudah diterima oleh Tuhan. Soal surga dan neraka, soal agama itu adalah hak personal. Ya, jadi teman sekalian, seperti yang viral ya, Ustadz Alvin
ya Alfian Tanjung, yang kemudian beliau ini sebenarnya pernah dipenjarakan, ya kan, karena ujaran kebencian dan juga karena ya dia menuduh macam-macam terhadap kekristenan. Banyak fitnah yang disampaikannya di masa-masa Covid pada waktu itu. Nah, ini sangat menarik, di mana pernyataannya kali ini sangat kontroversial, di mana dia menuduh Paus Fransiskus dengan yang enggak teman-teman sekalian. Jadi ini sangat disayangkan sekali sebagai tokoh agama Islam yang tentu saja banyak pengikutnya, tapi justru ya berperilaku bobrok dan tidak cinta kebersamaan. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Imam Masjid Istiqlal dan juga Paus Fransiskus yang telah menunjukkan kepada kita bahwa betapa bahagianya, betapa eloknya jika kita saling toleransi dan saling mengasihi, saling membahu-membahu, saling menolong dan menolong satu dengan yang lain. Ini yang harus kita junjung tinggi. Maka percayalah bahwa Indonesia itu akan mengalami kemajuan. Kita akan menjadi negara yang sangat disegani oleh negara-negara lain. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.